日后若是正邪对决，也当你是朋友的。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-36. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin kita diperlihatkan kalau di dalam ruangan rahasia yang sebelumnya dimasuki oleh Xiaofan dan juga Lusuki, terdapat sebuah harta yang kemungkinan besar memiliki energi spiritual yang melimpah dan mampu menyembuhkan luka-luka mereka. Xiaofan pun berniat untuk mengambil hal itu, namun Lusuki tiada niatan untuk membiarkan harta itu jatuh ke tangan para praktisi jahat. Alhasil, pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Sedangkan di sisi luar terlihat juga kalau pertarungan terjadi antara si ular menghadapi burung kuning, yang merupakan penjaga dari harta rahasia itu. Pertarungan sengit pun terus terjadi, bahkan menimbulkan berbagai getaran yang bahkan sampai ke dalam ruangan rahasia. Efek dari pertarungan itu pun telah membuat ruangan rahasia hancur. Di saat kedua hewan kuno ini saling bertarung, siapa sangka kalau Xiaohu yang merupakan monyet dari Xiaofan secara perlahan mendekati harta ini. Dan pada akhirnya ia pun meminum harta itu. Tentu tidak ada yang menduga hal ini terjadi. Bahkan si ular besar saja sampai terheran-heran dibuatnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke bawah pohon besar, yang mana saat ini pertarungan sedang terjadi antara para monster danau menghadapi Xiao Yichai. Tidak hanya dia saja, namun Yan Hong dan juga Fasa juga ikut membantu. Hanya saja jumlah dari para monster yang datang kemari sangatlah banyak. Terlalu sulit untuk mereka bisa mengatasi hal itu dalam waktu yang cepat. Namun ketika pemimpin monster ini melihat cahaya langit sudah menghilang, para monster danau pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Melihat hal ini tentu saja membuat mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa para monster itu tiba-tiba pergi. Shino berpindah lagi ke pohon besar. Di sini, Xiaohui sedang santuy setelah meminum harta yang diincar oleh banyak orang. Ular besar dan juga burung kuning segera melakukan serangan kepada Xiaohui. Namun, Xiaofan dan cepat melindungi monyetnya. Kedua binatang kuno ini tidak ada niatan untuk melepaskannya begitu saja. Karena bagaimanapun mereka lah yang bertarung sejak tadi, namun hartanya malah didapatkan oleh si monyet itu. Melihat para binatang kuno yang pergi, menyadarkan Ling Jinyu dan yang lainnya kalau harta barusan pasti adalah harta karun yang sebenarnya. Kini Xiaofan pun harus dibuat kerepotan sebab harus berhadapan dan burung kuning yang merupakan penjaga dari harta karun itu. Xiaofan sadar betul betapa kuatnya binatang itu. Xiaohui pun sempat terpental karena serangan dari burung kuning. Xiaofan mencoba untuk menolongnya, apalagi burung itu selangkah lagi akan memakan Xiaohui. Untung saja Xiaofan berhasil menyelamatkannya dan kini dia pun kembali pergi. Tapi lagi dan lagi burung kuning tidak mau melepaskannya. Bahkan Xiaohui kembali terlepas dari pelindungan Xiaofan. Beruntungnya dia itu berhasil diselamatkan oleh Zheng Susu. Berkat kehadirannya itulah Xiaofan itu bisa bertarung dan bebas menghadapi burung kuning. Namun untuk mengalahkan burung kuning tidaklah semudah yang ia pikirkan. Dan mudahnya burung kuning menghancurkan serangan dari Xiaofan. Kini giliran Fasa yang berusaha untuk melindungi Zheng Susu beserta Xiaohui. Tidak hanya dia saja, namun Ayang Lusuki juga mulai melancarkan serangan untuk menarik perhatian dari sang burung kuning. Dan bantuan teman-temannya, Xiaofan pun akan memanfaatkan hal itu agar bisa segera pergi dari tempat ini. Serangan yang Lusuki dan yang lainnya keluarkan sempat menekan burung kuning. Hanya saja dia yang tidak mau melepaskan harta sebenarnya kembali memaksakan diri untuk lepas dari tekanan dan mulai melakukan pengejaran kepada Xiaofan dan Xiaohui. Di saat burung kuning hendak menangkap mereka, saat juga sebuah formasi pun muncul. Dan itu langsung menekan burung kuning. Ini semua tentu merupakan formasi yang disiapkan oleh Si Honglong dan juga Zuko. Mereka terus melaparkan mantra untuk mengurung burung kuning dan formasi yang mereka bentuk. Tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka terus memberikan tekanan kepada burung kuning sebab bagaimanapun burung itu terus berusaha untuk lepas dari formasi pengurung. Xiaofan yang melihat hal itu mengetahui kalau ini adalah area Nagasu yang terjebak. Formasi pertahanan itu tidak berhenti sampai di situ saja, sebab Xing Hong kembali menambahkan pilar-pilar di setiap sisi formasi.
Ini bukanlah pilar biasa karena muncul sebuah rantai untuk mengikat burung kuning agar ia tidak mampu melakukan pergerakan lagi. Bahkan burung kuning dipaksa untuk jatuh. Sayangnya kekuatan burung kuning masih terlalu kuat dan bahkan menyebabkan beberapa rantai putus. Tapi mereka kembali terkejut dan kemunculan dari Raja Hantu, yang mana dia itu menggunakan Pulongding. Ledakan dari tungku itu benar-benar membuat mereka terpental. Xiaofan sungguh tidak menduga kalau Raja Hantu akan datang kemari. Nah, berkat Pulongding, kekuatan dari burung kuning pun mulai diserap habis. Pulongding! Karena burung kuning sudah terserap, jadi formasi pun mulai dilepaskan. Kedatangan dari Raja Hantu membuat Xiaofan mau tidak mau kembali untuk menemuinya. Sedangkan untuk teman-temannya hanya bisa melihat saja. Raja Hantu tidak membicarakan hal lain dulu sebab ada 4 murid dari aliran kebenaran tepat di hadapan mereka. Dia penasaran apa yang harus mereka lakukan. Scene malah berpindah kepada kelompok Xiaohuan. Mereka yang terus melakukan perjalanan memilih untuk beristirahat dulu. Xiaohuan meminta Yugao untuk beristirahat bersama mereka. Yugao paham dan mulai duduk di kursi yang sama dengan Xiaohuan. Sedangkan Zhu Yaoqi menanyakan tujuan Yugao mengikuti mereka. Bukan mereka saja yang tidak tahu, namun Yugao sendiri juga tidak tahu mengenai alasan dirinya mengikuti mereka. Xiaohuan merasa kalau Yugao tidak memiliki tempat tinggal. Hal itu Yugao benarkan. Karena sejak kecil, dia yang memiliki wajah jelek dianggap sebagai seekor monster bahkan oleh orang tuanya sendiri. Ia pun dibuang di alam liar. Namun dia tidak menyangka kalau dirinya malah diberi makan oleh seekor anjing liar. Yugao terus menghabiskan waktunya di alam liar sampai dia bertemu dan senior dari Aula Pemurni Darah. Sejak saat itulah Aula Pemurni Darah adalah rumah baginya. Yoichi pun memintanya untuk kembali ke Aula Pemurnian Darah daripada mengikuti mereka. Yugao sebenarnya mau pulang, namun apa daya Aula Pemurni Darah sudah hancur. Tentu pelakunya adalah Xiaofan. Mereka tentu terkejut sekaligus penasaran mengapa Yugao itu malah terus mengikuti Xiaofan. 炼血堂的一位前辈，切，带头者。 Belum sempat menjawab, kita malah kembali ke tempat Xiaofan berada. Saat ini keempat temannya benar-benar berada di ujung tanduk. Karena bagaimanapun 3 orang yang berada di hadapan mereka bukanlah orang biasa. Jika salah langkah, maka mereka bisa meninggoy. Segala keputusan kini berada di tangan Xiaofan. Namun dia itu malah menyerahkan keputusan kepada Raja Hantu. Raja Hantu hanya tertawa karena sebelumnya ia memberitahu kalau Xiaofanlah yang akan menentukan nasib dari keempat murid itu. Lin Jingyu yang kesal meminta mereka untuk bertarung daripada terus membuang waktu. Padahal itu hanya membuat mereka tertawa saja. Raja Hantu tentu tahu betul kalau Lin Jingyu adalah teman masa kecil dari Xiaofan. Jadi dia pun memintanya untuk membuat keputusan. Mau tidak mau, Xiaofan pun mulai berbicara. Berhubung masalah di sini sudah berakhir, maka Xiaofan meminta untuk tidak berurusan dengan para keronco. Apalagi tujuan utama mereka yakni mendapatkan burung kuning sudah tercapai. Xinglong mencoba membantu Xiaofan dan menganggap kalau perkataannya itu masuk akal. Apalagi para murid ini berasal dari 2 faksi besar. 此人便是林惊羽吧？怎么做？这些无足轻重的人马胡氏在侧，持股。 Raja Hantu paham dan akan menyerahkan semua ini kepada Xiaofan. Setelah membuat keputusan, Raja Hantu pun akan pergi. Xinglong pun menyiapkan keberangkatan mereka. Sedangkan Juku menatap ke arah Xiaofan dan juga Lusuki. Melihat mereka yang hendak pergi membuat hati Xiaohui lega. Begitu juga dan Xiaofan dan yang lainnya. Fasa mencoba untuk berbicara kepadanya, begitu juga dengan Lin Jingyu. Dia tidak tahu mengapa Xiaofan malah berpihak kepada aliran jahat. Ia pun meminta Xiaofan untuk kembali karena dia yakin kalau ketua sekte mereka bisa menerimanya. Namun Xiaofan tidak mau kembali karena dia itu sudah melihat dan jelas kalau aliran jahat dan juga aliran baik tidak ada bedanya. Xiaofan yang sudah nyaman berada di sisi ini tidak membutuhkan mereka untuk menyelamatkan dirinya. Padahal itu tentu membuat teman-temannya kesal. Bahkan pas menganggap kalau Xiaofan ini sudah tenggelam terlalu jauh.
Meskipun mereka ini adalah musuh, namun Pasha mengingat kalau dulu mereka memiliki hubungan yang baik. Jadi mereka pun akan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaofan. Namun sebelum Xiaofan pergi, Jing Susu mendatanginya. Karena apapun yang terjadi, dia itu masih menganggapnya sebagai teman. Jadi dia pun meminta izin untuk memeluk Xiaohui. Xiaofan tidak mempermasalahkan hal itu. Jing Susu pun mengelus-ngelus Xiaohui. Sayangnya dia juga sedang kelelahan, jadi Xiaofan pun akan membawanya pergi. Meskipun Xiaofan ini sudah memiliki keyakinan yang berbeda, namun dia tetap peduli dengan teman-temannya. Ia bahkan meminta Jing Susu untuk menghabisi dirinya jika pertarungan kembali terjadi antara aliran baik dan juga aliran jahat. Xiaofan juga memberitahu kalau dia tetap menganggap Jing Susu sebagai temannya. Hal itu benar-benar membuat Jing Susu terharu. Jing Susu pun memberikan sebuah buku kepada Xiaofan, yang mana buku itu berisi dari reuni 10 tahun yang lalu. Melihat isinya membuat Xiaofan terkejut. Jing Susu menenangkannya sebab hanya mereka berdua saja yang mengetahui hal itu. 日后若是正邪对决，也当你是朋友的。大家兄弟。 Setelah berbicara dengan Xiaofan, Jing Susu pun berpisah dengannya. Terlihat kalau dia itu benar-benar senang, yang bahkan membuat Pasha penasaran mengenai apa yang mereka bicarakan. Tentu Jing Susu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Pasha pun mengajak Lusuki untuk pergi. Dan perasaan yang campur aduk, Lusuki pun pergi meninggalkan Xiaofan, yang mana dia itu hanya bisa menatap kepergian dari teman-temannya. Xiaofan pun tersenyum karena buku pemberian dari Jing Susu. Ia pun menyimpan hal ini dan akan kembali melakukan perjalanan bersama dengan Xiaohui. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.